kita 79 LPG. Hari ini kita akan meracik pengendali hama. Meluas ke taman lain, oke, nggak apa-apa. Kita sepakat dulu halti dulu. Bapak-bapak di sini kan banyak pelaku tuh. Saya pengen tahu, saya pengen dibantu ke bapak-bapak yang call, bantu saya. Kita kan belajar bersama kan, sepakat kan? Karena saya diminta, sebelumnya saya minta maaf, mungkin tutur kata bahasa saya kurang pas, kurang berkenan, sekali lagi minta maaf. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman ini yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan kalau seandainya rekan sekalian berkenan, ya monggo. Ya. Kalau di tempat kami untuk penanganan pembuatan pestisida nabati baik untuk wereng, untuk beluk dan lain sebagainya, Kita arah ke ini aja Pak, ke hortikultura. Ke hortikultura biasanya di situ ada beluk, trip, Iya. terus apa lagi? Penyakit yang ada di situ. Tunggung. Itu kalau saya menggunakan salah satunya bahannya ini. Apa ini bawang merah? Putih, Pak. Bawang putih. Maaf. Ada teringo. Mana teringo? Nggak ada. Ada bengle, ya. Ada serai. Kembang merah ya. Silakan kalau mau dicatat. Ini ya. Ini dringo kayak. Ini teringo. Ya. Oke. Ini bengle. Bengle itu Pak. Kalau teringo itu daunnya Daunnya- kecil-kecil. Bengle. Teringo, bengle, tembakau. Bawang putih. Empat macam mas. Ada 5 sampai juga Bapak Ibu kalau itu nanti ada di modul. ya. Jadi nanti kalau sampai nulis malah nggak rabu. Garam. Nah ini Saya cuma- kira itu. Oke. Karena nggak perlu banyak yang saya 4 siung ya, bukan satu nih, 4 siung. Berapa 4 siung kan siung. ini? Nah, dianjurkan untuk 3 liter air. Itu aja. Sampai rendam 2 jam, bisa disemprotin. 2 jam. Berarti Langsung. air panas, air dingin, Pak. Air dingin. 3 siung. 4 siung, Pak. 4 siung. Siung untuk 3. 4 siung 2 untuk liter. 2 liter. 2 liter. Nah, kalau pengen ini diperbanyak, tinggal ngitung siungannya sama literannya. 16 liter kali. Fungsinya itu cuman untuk pengendalian agar apa ya? Pencegahan. 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 Untuk apa? Telur-telur hama itu tidak menetas. Tujuannya seperti itu karena sifatnya ini panas. Panas ya. Tuh, jadi 3 hari kita jangan nunggu udah hama. Dari kecil pun sampai udah Semprot. rutin pakai itu. 3 hari sekali. 3 hari sekali kurang lebih. Kalau toh dengan ini aja udah bisa, kita nggak usah pusing lagi buat pesnap. Itu tujuannya sih. Langkah awal ya. Langkah awal. Di kimia kayak gitu nggak sih? Sering nyemprot nggak sih? Iya. Nah, ngapain juga nggak di organik nggak harus seperti itu. Itu maksud saya, tujuannya seperti itu. Makanya konsepnya satu, rajin. Rajin aja ke tanaman itu. Ya karena kayak kata Mas Teguh tadi, kalau namanya organik itu pakai hati kan. Konsepnya pakai perasaan. Mungkin namanya formulator organik akan sama seperti itu. Jadi keyakinan diri itu penting. Karena kalau kita nggak yakin, mana mungkin ininya bisa. Kalau sampai yakin dengan air pun kun fayakun kata Pak Ya. Ustaz kan, gitu loh. Air pun bisa ketika sampai yakin. Wah, niat saya untuk hama itu akan bisa. Nyatanya orang-orang itu cuma disemprot air aja kok tiap hari. Iya. Itu tuh apa? Mengusir. Untuk membersih, mengusir. Apalagi ini tujuannya itu telur itu tidak menetas. Mungkin salah satunya ini. Kalau toh udah menetas, bisa ini dimix dengan daun pepaya. Kalau udah ada hamanya, Dan pepayanya ditumbuk biasa aja. Blender. Blender campur ini, kasih minyak goreng. Kalau nanti saya ngomong kasih sunlight sampai itu kimia. Iya kan? Tapi kalau toh itu cuma 1 sendok teh, itu nggak apa-apa. Nggak berpengaruh di sunlight. tanaman atau makanan kita, sunlight. Tapi kalau terlalu banyak, rontok kalau sampai. Iya. Tujuannya Konsisten. sunlight atau minyak itu. Kalau minyak lebih untuk perekat, sunlight itu ada antibiotiknya. Dia membunuh.
Dia ada sifatnya tadi mau memecahkan telur itu. Minyak goreng Pak ya. Iya, minyak goreng yang baru tapi ya jangan jelantah ya. Itu untuk takarannya berapa liter? Untuk anu 1 sendok. 2 liter itu 1 sendok. Tapi kalau yang untuk anu sendok teh, Sendok teh ya. yang sunlight. Oh, sendok teh aja. Yang sunlight sendok teh aja. 1 sendok. Satu sendok teh bukan yang sendok makan. Karena terlalu banyak itu rontok nanti tanaman sampai. Memang bedanya gini Pak, kalau sunlight katanya kan bakteri aja mati. Apa pupuk yang kita kasih kan mikroba. Nah itu kadang. Nah, makanya di situ kalau lebih satu baiknya, gini Mas, kalau 1 sendok itu mungkin hanya mengusir, nggak sampai mati kok. Iya. Gitu. Konsepnya sunlight itu ada apanya sih? Ternyata itu ada antibiotik. Ketika sampai luka kasih sunlight perih toh. Nah, itu yang dibuat. Oke, sekarang mungkin itu sedikit hal yang memang perlu kita kerjakan. Nggak usah nunggu ini. Iya, iya, betul. Enggak, artinya tadi tambahan ini ya tetap pakai Iya. daun pakai bawang. Tetap pakai bawang sama daun pepaya. Pepaya. Sama, Daun pepayanya, nah dosis daun pepaya itu berapa lembar per? kalau gini, kalau di organik dan daun pepaya itu pun tidak berpengaruh, banyak pun nggak apa-apa. Oke, Secukupnya. cukupnya. Daripada dibuang Pak, emang Iya. Lagi tadi soal bawang ini, yang bawang aja tadi ya, Iya. ini bisa bertahan 3 minggu, jangan dibuang kalau sisa. Oh. Yang udah di tadi, Iya. ini bertahan 3 minggu. Bisa berapa kali pakai per 2 liter air itu bisa berapa Bisa. kali rendem? Jadi jangan dibuang sampai buang, gitu loh. Kalau toh nggak habis, kita kan biasa pakai ini aja sih semprotin. Iya. Penyemprotan enggak, kalau si ini sih monggo pagi, sore, siang boleh. Karena pengendalian hama nggak apa-apa. Enggak ini Pak, apa? Tadi kan itu 4 siung per 2 liter air. Itu kita kasih pertama, dan itu nanti difermentasi berapa hari? Enggak berapa hari, cuman 2 jam. 2 jam. Langsung. 2 jam. Tujuannya gini, kita nggak ribet, tapi Iya. kita udah ada pengendalinya gitu loh. Nah itu 2 jam. Setelah itu kan kita ambil airnya. Yang sisa bawangnya itu kita isi lagi air, besoknya masih bisa dipakai. Enggak, tadi 2 liter udah. Langsung dibuang. Ya dipakai aja ini ya, maksudnya 2 literan sisa tuh. Oh, Besok bukan. pakai. Bukan yang 2 liter udah habis nih. Ah. Ini kan bawangnya masih nih, nggak larut kan? Bawang ini kita kasih air lagi 2 liter masih bermanfaat nggak? Allah sekali pakai artinya. Sebenarnya itu kan sampai buat banyak, cuma 4 liter artinya ini 8 berarti kan. Nah, itu kan nggak habis, nggak apa-apa. Masih bisa dipakai gitu loh. Nah, tujuannya kan jangan sampai berpikir waduh, hama udah ada baru sampai ngendaliin. Aplikasi, ya. Kalau bisa besok BLT itu udah ketanam, Langsung. itu langsung aja tiap 3 hari sekali karena ya kalau ada bahasa kalau whole itu katanya nggak bisa kimia, nggak bisa organik. Alhamdulillah teman-teman saya ada sih yang melakukan organik walaupun ekstra kerjanya. Ya sama juga sih di kimia juga kan ekstra sih. Oke, sekarang kita bahan-bahan ini ya termasuk bawang, gadung. Ini 1,5 on, 1 on. 1 on, ini tepung kalau nggak salah. Lawasnya 1 on. Terus kunirnya 1 on. Ini apa nih ya? Laos. Benle 1 on. Oh, 1 on semua. Ini 1 on, ini satu gerombol. Ini kurang lebih 1 kilo nih. Apa? Gadung. Ini setengah kilo. Cabai. Fermentasi 20 hari. Fermentasinya. Ini untuk hama umum. Umum ya, Hama umum ini. secara umum. Secara umum, hama secara umum. Mungkin seperti itu. Apa tadi Pak? Ada modulnya ya? Ada. Ada modulnya. Ada modulnya kalau yang tertulis tadi yang saya ucapin tadi yang nggak ada. Tapi kalau untuk hama penyakit dan macam-macam ada semua, Pak. Bahkan itu mungkin ada 20 enggak 30 ya, tak ikutin itu. Yang ini termasuk ada Pak ya? Ini ada. Ini karena modul tertulis di modul hama plus nanti ada pengendalian hama itu. Betul. So, tapi mungkin setelah acara selesai itu di share. Jangan sampai dikasih di share di grup. Males Yang belakangan kan udah tahu. Oh iya, iya. Tujuannya seperti itu sih, bukan apa-apa. Makanya dari awal udah tanya terus ke saya soal modul. Tuh, jadi seperti itu. Oke, ini clear ya, tinggal kita hancurin. Sebelum kita hancurin mungkin kita tadi ngomong masalah kompos dulu sih sebenarnya. Kita kan hari ini jam kita kompos sama pesnap. Oke, sekarang soal pesnap dulu nih. Ada apa yang perlu ditambahkan atau didiskusikan ini? Yang jelas ini untuk 3 liter air.
bahan ini. Oh, satu on tadi sama gandum itu ya 1 liter. Satu on itu 3 liter air. 1 liter air. Setelah jadi itu dalam satu tangki cuma 2 gelas. Satu tangki 2 gelas dosisnya. Ini untuk 16 yang 16 liter ya? Iya. Yang Alpha itu 16 liter ya. Dan ini untuk hama umum. Berarti apa-apa bisa. Semua hama. Tapi kan versi soal hama ini banyak versinya tuh. Iya. Kalau sampai ada versi tersendiri, itulah sama organik. Iya. Pengendalian secara organik sama. Yang penting pesannya jangan ada kimia yang beli yang di toko-toko itu. Intinya seperti itu. Karena saya yakin bapak-bapak juga saudara-saudara semua punya versi masing-masing. Itulah organik. Jadi nggak harus ini cuma sebagian kecil. Contoh. Ini contoh. Gitu. Kalau yang sampai-sampai saya tahu sini banyak pelaku, jadi udah nggak heran dengan hal ini. Tuh, harapan saya yang belum pelaku kan ngerti bahan-bahannya yang dasarnya ini. Tuh, mau ke meluas yang ke lainnya monggo, tapi yang sifatnya hama. Monggo apa tanaman apa? Kalau toh tadi soal trichoderma macam-macam kayaknya udah dibahas. Bahkan kayaknya udah bisa semua saya dengarkan tadi tentang trichoderma itu pengendali apa-apa. Intinya hama dan penyakit. Saya pengen tanya ke Bapak Ibu, apa sih bedanya hama dan penyakit? Ayo. Apa yang bujang? Monggo ayo. Apa bedanya? Hama itu Ya. ini mengganggu tanaman yang nampak. Terus Tapi kalau penyakit jenis mengganggu tanaman yang kasat mata. betul, benar. Berarti yang apapun bentuknya yang terlihat itu berarti hama. Kalau yang tak terlihat itu penyakit. Dan pengendali penyakit ya cuma satu. Jamur di lawan jamur. Penyakit karena rata-rata jamur. Tuh, misalnya jamur pakai jamur nggak bisa. Jadi sistemnya kita berdayakan musuh alami. Tuh, yang kita berdayakan. Jadi bicara alam lagi, mistik lagi. Di dunia itu ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, ada hama, pasti ada pengusir hamanya. Sebenarnya seperti itu. Pasangannya. Saat gimana? Gini, saya yang kesulitan di bawah di masyarakat awam itu kan hama yang paling sulit untuk ditangani. Kalau menurut saya pribadi Ya. itu tikus. Oh iya betul. Sedangkan kemarin tadi sudah disampaikan sama Mbak Bagong. memang itu perlu perilaku untuk jebak tikus dan airnya liurnya disemprotkan itu dari orang tua saya juga dulu sudah ngalamin. Iya betul. Memang efektif. Ini adakah penanggulangan lain dari itu? Dari perlakuan inilah taruhlah mungkin kalau ada yang kira-kira. Kalau di ini saya anggap ada tapi tekniknya cuma beda-beda. Iya. Mungkin seperti itu. Mungkin ya versi Mbak Bagong sampai mungkin pernah melakukan contohnya. Sekarang kalau kita bicara ini kita kasih makan aja lah. Oh, gitu. Tikus itu, Iya. tapi jangan diracun. Sebelum masuk ke halaman itu kita sebarlah makanan itu. Iya. Tujuannya biar siapa tahu dia nggak jadi ke Iya. tanaman Kenyang. kita, dia makan di situ. Sudah kenyang. Tapi duluan. satu jangan diracun pesan saya, karena tikus itu sifatnya soalnya dibunuh sini satu. Dendam ya. 5 kilo dia tahu Iya. bahwa sini dibunuh. Makanya tetangga nggak apa-apa. Kok yang rusak yang di tempat tahu dibunuh. Itu instingnya seperti itu katanya. Saya juga karena ilmu katanya ini. Tuh. Nah kalau soal pengendalian yang lainnya, sama tikus nggak maunya dengan apa? Takutnya dengan apa? Ular. Mau nggak mau kita fermentasi ular. Ular itu untuk penyemprotan. Minyak ular. Konsepnya kan dia ular takut. Cuman itu sih kan, nah disitulah kita harus berorganik berpikirnya. Oh tikus itu apa sih takutnya? Oh ular. Benar kata Mbak Bagong pakai air liur. Iya. Konsepnya gini, lebih sensitif. Tikus itu kan satu jalur toh jalannya. Karena apa? Karena air liurnya itu tadi. Nurut air liur. Kalau pakai air liur gimana? Kalau teknik saya pakai air liur, ini sebenarnya ya nggak bagus karena menyiksa binatang. Kalau saya sih nggak pernah ngajarin itu, masukin ke drum jerigen gini, dengan hidup-hidup tutup sampai dia mati untuk nyemprot baru. Air liurnya kan di sini semua. Tapi kan kasihan tuh bapak ibu, kan bapak-bapak. Itu ada teknik seperti itu juga. Jadi tikus itu hidup, masukin ke dalam jerigen. Di situ kan dia bahasa Jawa poleh rakaruan. Ini mengeluarkan mereka liur itu tadi. Itu kalau teknik saya sih kalau mau, tapi kan ya itu tadi kasihan.
mungkin ya lebih baik kita kasih makan aja itu tadi. Tikus tadi tak akhirnya ngomong kita. Nah itu nggak pakai hati mas. Oh, nggak pakai. Kita nggak sama dengan tikus tuh. Kalau kita gini, kalau kita sama tikus, kalau tikusnya karena gini, tikus itu marah karena kita dulu yang merusak mereka. Yang mengusik dia. Dan kalau teknik alam ada kan, setiap bulan apa tikus itu kan di dalam. Itu teknik nenek moyang itu. Tikus itu tidak muncul selama 3 bulan sebenarnya. Itu sampai saya jujurnya lupa kalau yang teknik itu. Bulan apa sih yang tikus itu memang ke dalam tanah itu selama 3 bulan. Nah usahakan itu masa tanam. Nah kalau soal hama-hama lainnya kayak kelapar dan sebagainya itu dia senang keluar ketika musim terang bulan. Iya nggak? Usahakan jangan sampai tanaman sampean itu musim terang itu masih mulai buah. Jangan pas rentannya ya. Itu rentan, tersiksa kita. Tuh. Jadi pas terang bulan itu banyak hama memang. Kayaknya seperti iya nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak. Oh ada ibu satu. Untung aja ada ibu satu nih. Gitu. Jadi itu, oke sepakat? Nah, kalau sepakat kita tambah lagi tentang kompos nih. Saya yakin semua udah pernah buat kompos. Karena kita juga belum nyacahin nih. Kita waktu kita cuma 1 jam masalahnya. Nambah lagi lah. Ini jam 12 kurang seperempat udah Allahu Akbar nanti. Ya. Oke, soal kompos. Saya pengen tahu, Mas ini cara pembuat kompos. Ini formulator juga nih. Nanti kita samakan persepsi. Komposnya jenisnya enggak? Monggo. Banyak jenisnya. Monggo. Kompos jerami, Masing-masing. kohe. Yang kohe aja lah, kohe sama jerami terserah, nggak kohe aja lah. Kohe. Yang penting konsep cara pembuatannya seperti apa. Ya, Kohi. kohe, kotoran hewan. Ah. Itu direkomendasikan memang sama kalau bisa selintir betul sih gitu. Karena kita larinya ke organik. Itu difermentasi, dicampur bisa dengan dedaunan atau sampah. Nah, terus nanti diaduk medianya 1:1 berbanding 1. Itu ada campuran kita bisa dicampur dengan 25 jenis daunan hijau karena dari daunan hijau itu berbagai macam unsur hara yang ada di situ. Apa saja daunnya itu? Yang penting daunan yang warnanya hijau. Yang hijau-hijau mas. Yang hijau-hijau itu bisa dicampur sama kohe, terus difermentasi. Starternya kita bisa pakai M4 atau kita buat sendiri. Starter juga kita bisa buat sendiri, itu dari tumbuh-tumbuhan juga. Nah itu setelah itu kita tutup fermentasi selama kurang lebih 21 hari dan kita jaga suhunya. Itu jangan sampai panas. Kalau pengukur suhu nggak ada, kita manual aja pakai tangan kita. Kalau tangan kita itu masih kuat berarti belum panas. Tapi kalau tangan kita sudah nggak kuat, kita harus buka. Ini tekniknya itu biar nggak panas seperti apa? Sama penataan sampai di Ya, ditata, dilapis, disusun berlapis. Kotoran hewan, dedaunan, siram. Kotoran hewan, dedaunan setinggi maksimal itu 40 cm. Nah, dalam 40 cm umpamanya itu masih panas, kita buka tutupnya. Itu sampai 21 hari minimal, kalau maksimalnya sebulan. Sampai bentuknya dia dipegang sudah kempel. Warnanya sudah berubah, agak ke Coklat. busuk lah, udah busuk. Itu setelah itu baru kita buka dan bisa dipanen. Kita kemas atau kita giling, jadi ini baru kita bisa gunakan. Oke, makasih. Sebentar. Oke. Mungkin benar kata Mas ini, saya akan menerangkan lebih sensitif, lebih detail lagi. Memang benar. Jangan sampai terjadi kepanasan tinggi. Suhu panas itu tidak boleh lebih dari 60 derajat. Suhu panas itu. Karena dengan terlalu panas dia akan mati bakterinya. Tuh. Nah, kalau sampean punya pupuknya banyak, dibuat panjang aja. Saya minta tutupnya plastik putih. Ya, Nah, transparannya. Tujuannya satu, ketika ada sinar matahari, dia masih tembus ke dalam karena bakteri juga butuh energi matahari ternyata. Seperti itu. Selama ini kan banyak, wah yang penting Tutup. panas, tutup, terpal. Kalau menurut saya itu kurang efektif. Bukannya salah enggak, cuman kurang efektif menurut saya. Jadi biar panjang, tujuannya itu biar nggak terlalu panas. Plastik putih. Nah kalau saya kotoran tadi
kotoran ternak, kohe. Nah, kalau tahu ini cuma kotoran ternak aja ya. Terus harus kasih dedek. Sekam Katul. Katul ya. Bukan sekam. Katul. Katul. Katul terus gula tadi sama apa bahasanya empat tadi. Nah, itu kasih. Habis itu kasih air yang sebanyak mungkin. Nah, lakukan seperti itu 3 sap. Lakukan seperti itu 3 sap. Ketebalan per sap 30 cm lah nggak apa-apa. Kalau maksud saya kalau panjang itu kan dia nggak akan panas. Panjang, nggak. Walaupun tinggi oke, 1 meter nggak bisa kayaknya, udah tinggi banget. Wah, lakukan 3 sap. Bagaimana caranya 3 sap? Nggak, kalau 1 meter nggak bisa ya, sudah terlalu besar. Nah itu 3 sap. Nah kalau bisa 1 minggu sekali diaduk. Tapi sistem saya kalau Mas tadi udah diaduk dari pertama. Dari kalau konsep saya kalau diaduk pertama, kalau kotoran ternak sindil itu nggak akan pecah. belum pecah ya. Tapi kalau 1 minggu sekali kita aduk, insya Allah Pecah. pecah karena udah teksturnya udah lunak. Itu kita aduk seminggu sekali, paling nggak 3 kali. Itu mungkin seperti itu tentang kompos ini. Saya yakin sampai-sampai sudah pernah melakukan. Soal pembuatan mol ini gampang. Mol itu kotoran sapi yang baru nih ya, baru jatuh tuh, Iya. pluk, itu kita ambil, kasih dedak, kasih air gula, kasih air ini aja, udah 3 minggu udah jadi mol. Namanya mol. Untuk pengurai itu. Oh iya, mol hasilnya. Molase untuk pengurai pengganti apa? E4 Empat ya. ya. Starter itu. Starter ya, starter. Kan sederhana, ada lagi yang namanya bioaktivator, itu lebih bagus lagi. Bioaktivator itu udah indukannya pupuk. Yang jelas itu bahan utamanya brodot apa bahasa itu? Nah itu rumen, kasih terasi, kasih susu. Banyak sih itu. Menambah susu. Terasi sama dedak itu direbus dulu. Oh. Terasi sama dedak itu. Nah setelah itu dingin baru dicampurlah sama rumen. Setelah rumen kasih susu. Nah susunya? Ya, Berapa 1 ini? liter udah cukup. Nanti nggak bagi kan kita. Nggak bisa meres ya? Susu ini susu murni ya, Bapak. Susu kaleng atau susu Susu apa? murni, susu kambing yang baru peres. Susu kambing, Pak. Susu murni Oh. bukan susu kalau yang di rumah jangan. Susu murni itu ya. Murni. Itu susu itu bisa untuk apa-apa. Yang murni tapi loh Di mana? banyak, Pak. Susu yang pesan pengen kemarin pesan itu Pak di pinggir jalan itu Pak. Kalau nggak ada susu, Boyola. ketika sama pupuk ini nih, nyalanya udah nggak terang berarti kurang bagus. Ada sih, tapi kurang bagus. Yang bagus nyalanya emang terang banget. Gitu. Tapi untuk pupuk, Pak, untuk pestisida. Ya, itu pupuk, yang Bukan pupuk. pestisida. Itu untuk pupuk. Kalau pestisida kayaknya nggak nyala. Ya. Iya. Untuk Karena- pestisida. Heeh. Nanti ini yang kita anukan setelah Oh, bukan monggo. pestisida ada, Pak. Ini pestisida. Pemukulnya. Nggak nyala. Lanjut. Pestisida. Apalagi monggo, ayo mumpung belum. Kalau itu PK itu bisa campur. Tapi ini nanti saya sendirikan. Gitu. Tujuannya saya yakin rekan-rekan ini sudah mengerti tentang ini semua. Belum, Pak. Saya cuma menambahkan seperti itu ya. Kita bahas dulu N. N itu konsepnya sederhana. Tanaman apa yang daya tumbuhnya tinggi itu kandungannya N. Jadi saya akan sebutkan. Berarti semua tumbuhan ini bisa. Yang bentuk daunnya muda itu bisa untuk N. Yang gimana Pak? Tinggi. Tanaman yang daya tumbuhnya tinggi cepat gitu loh. Daya tumbuhnya cepat itu bisa untuk N, nitrogen. Tuh ya contohnya benar, rebung itu kan pagi segini, siang Siang segini. Itu kan, tapi itu ada kandungan kaliumnya. Tuh, tapi nggak apa-apa. Implementasi untuk itu bisa juga tadi yang dia ngomongin rumput rayutan memang iya bisa. Bahkan rumput ini rumput nih apa daun-daun kelor ini Iya, bisa. daun kelor. Cepat dulu ya betul. Bisa. Dia kan cepat hancur. Tuh. Terus ini toge ini kan Iya. Itu hormon juga. hormon Auksinya tinggi. ini N. N itu kalau nggak salah dibagi 6. N itu kalau nggak salah kurang lebihnya bagi 6 lah.
apa tuh bahasanya, bahasa tin itu lah pokoknya. Itu lebih pintar dari nyebutnya. Enggak, Pak. Sama. Ada yang namanya asam amino, sulfur. Kalau sama pengen cari sulfur itu sangat mudah. Dari limbah karbit. Ya. Limbah karbit itu sampai rendam 1 malam lah, sampai ambil airnya itu jadi sulfur yang ada di kandungan zat A. Oh, ya. Dipakai itu. Nah, itu N. Ada juga yang dinamakan asam amino. Yang tadi tuh air yang baunya amis-amis, cucian itu maksudnya kan asam amino. Tuh. Ikan. Cucian ikan, kok cucian apa yang kok baunya amis-amis itu N asam amino arahnya ke sana. Jadi saya nggak harus, berarti kan kalau yang amis-amis berarti ikan ya bisa semua itu asam amino. Contohnya Buah-buahan. nih, contohnya keong itu bisa tuh asam amino. Makanya sampai ambilin aja keong itu, karena itu kandungannya asam amino paling tinggi. Yang dalamnya aja itu dagingnya aja, maksudnya